Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini kecuali kita menjadikan Yesus yang paling utama dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini kecuali kita memiliki hati yang bersih dan berkata, Tuhan, Engkau senantiasa menjadi raja di dalam kehidupanku. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dunia ini menawarkan berbagai tawaran-tawaran yang bisa membingungkan kita. Dunia ini bisa membuat kita terbawa oleh arus kejahatan yang begitu keras sekali, yang membuat kita seringkali tidak bisa bertahan di dalam kebenaran. Tetapi selama Kristus menjadi yang paling utama dalam hidup kita, selama Dia raja dalam hidup kita, kita akan senantiasa melihat kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara hari ini untuk kembali mendapat lawatan Tuhan, untuk kembali menerima berkat Tuhan yang luar biasa, karena hanya di dalam Dia saja kita beroleh damai dan sukacita yang luar biasa. Haleluya. Dan dalam program ini ada tema yang menarik yang sedang kita bahas, yaitu tentang Yesus dan Daud. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara mendengar lagu-lagu Malam Kudus, khususnya menjelang Natal atau persis hari Natal yang sering dinyanyikan, saudara akan dengar orang menyanyi Yesus anak Daud. Saudara baca Alkitab, saudara jumpai kisah Bartimeus, saudara jumpai Yesus dipanggil oleh Bartimeus dengan sebutan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca dalam Alkitab, kita melihat ada jenjang waktu yang sangat jauh antara Daud dengan Yesus. Bukankah Yesus anak Maria? Bukankah Yesus anak Yusuf? Kenapa Yesus seringkali disebut anak Daud? Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Kita akan bahas itu bersama dalam Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat 35 sampai ayat yang ke-37. Pada satu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Karena pandangan ahli-ahli Taurat pada saat itu bahwa Mesias itu adalah keturunan Daud. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara lihat di dalam Matius pasal 1 ayat pertama, ketika Matius menggambarkan silsilah Yesus, dikatakan di sana, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, di sini Matius sedang mau menggambarkan bahwa dari sudut kerajaan, Yesus adalah raja dari keturunan Daud. Dari sudut keimaman, dari sudut iman percaya kepada Allah, bahwa Yesus adalah anak Abraham. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menarik sekali untuk kita pelajari bersama hari ini. Nah, kita kembali ke Markus pasal 12 ayat yang ke-36. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut Dia, Mesias itu maksudnya tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan Dia dengan penuh minat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Ini bukan pelajaran yang mudah bagi orang Yahudi pada saat itu. Karena konsep orang Yahudi bahwa Mesias adalah anak Daud. Nah, Yesus mulai datang dan berkata, kau katakan bahwa dia adalah anak Daud. Itu bagaimana mungkin? Karena Daud sendiri menyebut dia adalah Tuhan. Jadi dengan lain kata, Yesus mau berkata bahwa Mesias tidak lebih kecil dari Daud. Mesias tidak lebih sederhana atau lebih berpengaruh kecil dibanding Daud, karena Yesus mau jelaskan bahwa Daud sendiri mengakui wibawa, mengakui kuasa, mengakui kekuatan dari Mesias ini, sehingga dia menyebutnya sebagai Tuhan. Jadi Yesus mau menjelaskan bahwa aku ada di sini sebagai Mesias untuk menyatakan kuasa Allah, untuk membuktikan bahwa Mesias adalah Allah sendiri yang menjadi sama dengan manusia untuk dapat menyelamatkan, membebaskan manusia. Sehingga Mesias di muka bumi memang kelihatannya menderita, tetapi bukan berarti dia di bawah kekuatan dari Daud, di bawah kekuasaan dari Daud, tetapi dia adalah Tuhan dan Raja di atas segala-galanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus memang menjelaskan dan memang terbukti bahwa dia adalah keturunan Daud. Alkitab sudah juga jelaskan dalam nubuatan sebelumnya bahwa Mesias lahir dari keturunan Daud. Yesus secara biologis adalah keturunan dari Daud. Namun dia tegaskan keberadaannya sebagai anak Allah, keberadaannya sebagai Allah yang menjadi manusia lebih besar dari Daud. Sehingga pertanyaannya, kenapa ia lebih besar dari Daud? Kenapa Mesias kuasanya jauh lebih besar dari Daud? Tetapi kenapa dibandingkannya dengan Daud? Ini menarik untuk kita pelajari. Yang pertama saya pelajari, kenapa Yesus berkata, di sini kan jelas Yesus berkata, loh, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Dengan lain kata, Yesus mau berkata, mana mungkin bahwa Mesias itu bisa lebih kecil kuasanya dari Daud? Yang pertama, Yesus mau menjelaskan kenapa Mesias lebih besar kuasa dari Daud. Yang pertama, karena kerajaannya kekal. Nah, Yesus tidak mau orang-orang Yahudi ini memiliki konsep yang keliru bahwa kerajaan Mesias nanti adalah kerajaan sejarah yang berada di muka bumi. Yesus tidak mau bahwa orang-orang Yahudi berpikir bahwa kerajaan Yesus adalah kerajaan yang bersifat geografis dan politis yang mempengaruhi dan menggoyangkan kedudukan Romawi pada saat itu. Karena orang Yahudi beranggapan kalau dia benar-benar Mesias, maka dia harus menundukkan Romawi sebagai kekuatan politis baru, kekuatan politik baru yang dapat menyingkirkan Romawi, sehingga orang Yahudi ini bebas dari tekanan politis, tekanan geografis yang dikerjakan oleh orang Romawi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus mulai berkata, oh Mesias urusannya bukan urusan politis, urusan Mesias bukan urusan geografis, tetapi kerajaannya adalah kerajaan yang kekal. Artinya yang dia urusi bukan urusan-urusan politik, tetapi yang dia urusi adalah hal-hal rohani yang memberi jaminan keselamatan yang kekal. Orang-orang Yahudi pada saat itu beranggapan cuma sederhana, kalau kamu membebaskan kami dari Romawi, kami akan menyebut engkau Mesias sebagai keturunan dari Daud. Tapi Yesus mau berkata, apa artinya kamu bebas dari Romawi, tetapi rohmu terikat pada kegelapan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara, banyak orang hari-hari ini hidup di alam merdeka, sedang mempersoalkan hak-hak asasi manusia. Dia tidak mau terbelenggu oleh siapapun, tanpa dia sadari dia sebenarnya sedang diikat oleh kuasa kegelapan. Sehingga banyak orang yang hidup di alam yang disebut Indonesia merdeka, tetapi apa yang terjadi? Hidup dengan keserakahan, hidup dengan korupsi, hidup dengan kejahatan, hidup dengan perzinahan. Nah, semuanya ini saya berkata bahwa dia boleh hidup di alam merdeka, tapi sebenarnya dalam suasana terjajah. Tetapi Yesus mau jelaskan kerajaannya kekal. Dan yang kedua, kalau kita pelajari, setelah mulai pelajari kisah tentang Daud, saudara akan jumpai bahwa Daud seringkali terlibat dalam peperangan. Dalam peperangan-peperangan tertentu ada yang dia dapat menangkan dengan mudah. Ada peperangan-peperangan tertentu yang dapat dia menangkan dengan sangat sukar. Tapi ada juga peperangan-peperangan tertentu di mana dia dalam posisi terdesak.
Tetapi ketika Yesus menggambarkan dirinya sebagai Mesias yang bukan di bawah Daud, tetapi Tuhan dari Daud, Yesus mau menjelaskan, yang pertama kerajaannya kekal. Yang kedua, dia tidak dapat dikalahkan oleh musuh. Dia tidak pernah dalam posisi terjepit. Artinya waktu kita menjadikan Yesus raja dalam kehidupan kita, waktu kita menjadikan Yesus yang paling utama dalam hidup kita, maka kita tidak pernah ada dalam posisi terjepit. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tantangan-tantangan hidup boleh sukar di depan kita. Tetapi selama Yesus beserta kita, Alkitab menjamin, melewati air sekalipun kau tidak akan dihanyutkannya, melalui api sekalipun kau tidak akan dihanguskannya, karena Tuhan menjadi jaminan kekal, harta kekayaan kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Kerajaannya kekal. Yang kedua, ia tidak dapat ditundukkan, tidak dapat ditaklukkan, tidak dapat dikalahkan oleh musuh, bahkan tidak pernah ada dalam posisi terjepit sekalipun. Dan yang ketiga, kenapa Yesus lebih besar dari Daud? Yang ketiga, karena ia melindungi semua orang yang hidup di dalam dia. Dia melindungi, dia bertanggung jawab untuk semua orang yang hidup di dalam Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah Daud sebagai raja, tugasnya adalah bertanggung jawab untuk semua rakyat yang bersama-sama dengan dia. Tetapi pertanyaannya, benarkah di masa Daud memimpin sebagai raja tidak pernah ada kelaparan, tidak pernah ada kekurangan? Semuanya itu pasti pernah terjadi. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika Kristus memimpin hidup kita, ketika Kristus menjadi raja dalam hidup kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka dia cukupi segala keperluan kita. Saya tidak bilang kita semua langsung menjadi orang-orang kaya, tetapi yang saya ingatkan, setiap kita akan menjadi orang-orang yang bersuka cita dan dicukupi di dalam segala keperluan dan kebutuhan kita. Sehingga kita berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena namanya. Haleluya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau ingatkan, kenapa Yesus memproklamirkan dirinya bukan anak Daud, tetapi Tuhan dari Daud, lebih besar dari Daud. Yang pertama, karena kerajaannya kekal. Yang kedua, karena dia tidak dapat dikalahkan, ditundukkan, ditaklukkan, bahkan tidak pernah musuh dapat membawa dia dalam keadaan terjepit. Dan yang ketiga, karena ia melindungi, ia bertanggung jawab semua orang yang hidup di dalam dia. Tinggal hari ini kita berkata, Tuhan jadi raja dalam hidup kami, Yesus memerintah dalam hidup kami. Kita akan melihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih, mujizat, kuasa yang luar biasa, karena dia Yesus yang tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, saudara yang berbeban berat, saudara-saudara yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, atau setiap saudara yang mungkin kekristenan saudara sedang penuh pertanyaan, dan saudara ingin mendapat kekuatan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Kita berdoa saat ini. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap pendengar sekalian, mereka yang berbeban berat, mereka yang sakit, mereka yang membutuhkan mujizat, mereka yang sedang bingung dengan kekristenannya, dan hari-hari ini membutuhkan kepastian, ketegasan, sehingga kami menjadikan Yesus yang paling utama dalam hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saudaraku, kita sudah berdoa, dan ingat, doa orang benar besar kuasanya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Tetap bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara, karena bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.